Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang saya muliakan, yang mau bertanya. Sebelumnya banyak di antara teman-teman kami itu mengajak untuk masuk thariqah, Tuan Guru. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sebagai pemuda atau pelajar itu boleh masuk ke dalam thariqah atau mengikuti thariqah, atau kita masuk thariqah setelah tamat kuliah atau tamat belajar, Tuan Guru? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan yang saya senang dengan pertanyaan. Kenapa saya senang? Karena ini yang di tangan saya saat ini adalah tesis saya waktu S2. Karya ilmiah saya, tesis saya waktu S2 di American Open University di Kairo. Yang waktu itu jurusan saya adalah akidah filsafat dan mengangkat tentang tema-tema seputar tasawuf dan tarekat. Jadi tesis saya memang tentang apa yang ditanyakan oleh penanya itu. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana dengan apabila seorang pemuda yang masih berusia remaja barangkali itu bertarekat, katanya tadi kan gitu ya, atau ikut sebuah tarekat, diajak oleh temannya, ayo kita ikut tarekat yuk, kita ikut tarekat yuk. Sementara dia masih muda, masih belajar barangkali masih. Itu bagaimana hukumnya? Ada kaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu harus setelah jelas kita menggambarkan sesuatu itu dengan tepat. Pahami dulu sesuatu itu apa sih maksud, apa sih sesuatu itu, baru kita hukumi itu baik atau buruk, atau boleh atau tidak boleh. Kita pahami dulu sesuatu itu yang dihukumi sebelum dihukumi. Nah, maka sebelum kita hukumi apakah pemuda itu mengikuti tarekat atau tidak, kita pahami dulu tarekat itu apa sih sebenarnya. Nah, makanya di sini saya jelaskan panjang lebar, ya. Tapi karena keterbatasan waktu, ternyata para ulama, terutama ulama yang memang spesialis di bidang tarekat itu sendiri, menjelaskan bahwa tarekat itu adalah sesuatu yang intinya adalah disiplin ilmu atau perguruan yang sebut saja perguruan spiritual tapi yang islami, yang fokusnya pada pembersihan hati, penyucian jiwa, pendekatan diri kepada Sang Khaliq, pendekatan diri kepada baginda Rasulullah SAW, mencintai para nabi, para wali, orang-orang saleh, dan memperbanyak zikir dan selawat. Ternyata itu tarekat itu. Lah, kalau seperti itu tarekat, pertanyaannya, apakah semua itu tadi tidak boleh atau tidak saatnya pemuda melakukannya? Apakah semua yang kita sebutkan tadi, yang dijelaskan oleh para ulama ketika mendefinisikan tarekat, itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tua saja? Kan ternyata tidak. Semua yang tadi, pembersihan hati, penyucian jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, berakhlakul karimah, semua itu kan anak-anak remaja pun malah malah sangat penting melakukan semua itu, namun ya tentu dengan porsi yang sesuai, ya, artinya gitulah ya. Maka kalau pertanyaannya bolehkah anak muda bertarekat, sangat boleh, malah sangat diperlukan, terutama anak muda ini untuk menjaga mereka dari akhlak yang tercela, dari kejauhan dari Allah. Bayangkan anak muda jadi rajin berzikir, kan bagus, rajin berselawat, kemudian dekat dengan orang-orang saleh, banyak berzikir, kemudian dekat dengan orang-orang yang mulia. Maka itu tentu saja adalah hal yang baik dan dimuliakan di dalam Islam, selama tarekat yang diikutinya itu adalah tarekat yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh para ulama tentang tarekat tersebut. Tapi kalau misalnya dibilang tarekat tapi isinya tidak sholat, isinya aneh-aneh lah, ajaran-ajaran yang tidak baik, yaitu berarti bukan tarekat yang sesungguhnya, itu adalah tarekat yang palsu, yang dipalsukan atau yang direkayasa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru,
yang mau bertanya tentang seputaran tasawuf atau thariqah, mengenai tentang atau pengalaman pelunggus tentang thariqah ini. Seperti apa thariqah yang baik untuk kita ikuti serta kita amalkan. Dan pertanyaan yang kedua niki Bapak Tuan Guru, ada sebuah thariqah yang mana dalam amalan zikirnya itu menutup mata sambil bergoyang ke kanan dan ke kiri, membayangkan wajah gurunya atau membayangkan wajah mursyidnya. Bagaimana hukumkah itu di dalam syariat Islam? Apakah termasuk syirik atau tidak? Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Tuan Guru. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga pertanyaan yang masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang tarekat. Sebelumnya ditanyakan boleh gak anak muda ikut tarekat. Sudah kita jawab, selama tarekatnya itu memang mengajarkan tarekat yang sesungguhnya, yaitu berzikir, berselawat, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, memperbanyak istighfar, mendekat dengan orang-orang saleh, ya itu jelas anak muda juga sangat dianjurkan. Mungkin ungkapan jangan dulu ikut tarekat itu karena ada mindset bahwa tarekat itu bikin gila, ya. Mungkin ada orang-orang yang banyak masuk rumah sakit jiwa ternyata didiagnosa ikut tarekat misalnya. Maka itu harus dipahami bahwa tarekat-tarekat yang seperti itu bukan tarekat yang baik dan benar di dalam syariat Islam. Itu hanya berkedok tarekat. Sebenarnya itu bukan tarekat. Karena tarekat yang benar sebagaimana didefinisikan oleh para ulama kita adalah yaitu memperbaiki akhlak, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan para nabi dan orang-orang saleh, maka itu adalah suatu hal yang baik. Dengan demikian, menjawab pertanyaan tadi seperti apa tarekat yang baik untuk diikuti, ada yaitu ya tarekat yang benar-benar mengamalkan atau mengajarkan apa yang diajarkan dalam Islam yang berhubungan dengan apa yang kita sebutkan tadi, pembersihan hati, mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Jika isi daripada tarekat apapun, namanya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Dusuqiyah, Badawiyah, Ahmadiyah, ya ada tarekat Ahmadiyah ya, kemudian Syazuliyah, Khalwatiyah dan lain-lain, apapun namanya, selama isinya benar-benar dan gurunya, mursyidnya tarekat tersebut benar-benar mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan maqam ihsan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka itu sudah baik untuk diikuti. Tetapi kalau isinya sudah tidak perlu salat itu hanya kulit, ya di sini ayo mari kita tamatkan sembahyang kita. Nah, kalau itu tinggalkan. Itu bukan tarekat yang baik dan benar. Itu namanya sekte kebatinan yang sesat dan menyesatkan. Hanya aliran kebatinan yang berkedok tarekat. Padahal sama sekali itu bukan ajaran daripada tarekat. Lalu bagaimana dengan tarekat yang di dalamnya tadi ditanyakan, dengan di dalamnya ada cara berzikir yang disebutkan tadi bergoyang kiri dan kanan, tutup mata, membayangkan wajah guru, mursyid dan seterusnya lah ya. Ada namanya waktu saya mengaji di masjid dari seorang waliullah, yaitu Al-Arif Billah As-Sayyid Mukhtar bin Ali Muhammad Ad-Dusuqi Al-Maliki Al-Husaini radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan ada namanya Ma'mal At-Tahlil Asy-Syar'i. Apa maksudnya? Bisa kita terjemahkan dengan laboratorium syariat. Apa maksudnya laboratorium syariat? Contoh, ada sesuatu yang halal dicampur dengan yang halal, lalu dicampur lagi dengan yang halal, dan seterusnya, halal semua. Apa hukumnya campuran semua itu? Kalau isinya halal semua, maka hukumnya halal. Misalnya air putih halal, gula halal, kopi halal. Semuanya itu bagaimana hukumnya? Hukumnya halal.
Tetapi misalnya kopi, kemudian gula, kemudian air putih, lalu kemudian dicampur pula dengan beberapa tetes daripada khamr. Halal, ada haramnya, maka hukumnya menjadi haram. Nah, semoga bisa dipahami, zikir itu sendiri hukumnya apa? Halal, bagus. Bergoyang itu sendiri hukumnya apa? Sekarang kita mulai mencampurnya sekarang. Bergoyang, goyang halal. Apalagi goyangnya misalnya goyang yang memang yang layak lah gitu. Ya, bukan bergoyang seperti artis-artis dangdut, tidak ya. Yang penting goyangannya itu adalah goyang yang masih dikategorikan pantas untuk dilakukan ketika berzikir. Lagi pula begini, di sini ada beberapa riwayat di mana Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu pernah mengatakan bahwa para sahabat itu berzikir, kata beliau, madu kama yamidu syajaru fi yawmir rih atau kama qala karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, Imam Ali, para sahabat itu ketika berzikir, mereka berzikir itu bergoyang seperti pepohonan ditiup oleh angin yang kencang. Itu kata Imam Ali. Artinya apa? Berarti para sahabat itu berzikir itu bergoyang. Sampai Imam Ali mengatakan seperti pohon yang ditiup angin yang kencang. Maka jelas itu adalah hal yang diperbolehkan. Lagi pula, bukankah kita ya, anak kecil, kalau dia baca Quran akan bergoyang? Kita kalau baca, bukankah memang sudah alamiah, natural dari dalam kita akan bergoyang, auzubillahi minasyaiton, ataupun kiri kanan dan kanan. Lalu kenapa kita persoalkan ketika orang berzikir kemudian bergoyang? Begitu juga soal posisi tidak masalah, mau duduk mau berdiri, Allah mengatakan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Nah, sama halnya dengan tutup mata. Tutup mata, ada apa dengan tutup mata? Tidak masalah. Nah, mungkin yang dipersoalkan adalah membayangkan wajah guru. Membayangkan wajah guru, pertama-tama, ini karena waktu terbatas, semoga bisa saya kejar. Kita itu tidak mungkin tidak terbayang apapun. Ketika kita sholat, kadang-kadang sendal jepit terbayang, atau mobil terbayang, atau mohon maaf yang hal-hal yang terlarang pun kadang terbayang. Bagaimana hukum sholat kita? Batal? Tidak. Cuma ya kualitasnya tidak baik. Nah, sekarang ketika berzikir, seseorang itu diajarkan oleh para mursyid daripada bayangkan yang tidak-tidak, sehingga mengurangi kualitas ibadah dan kekhusyuan zikirnya, maka lebih baik fokuskan pada sesuatu yang mulia. Ka'bah misalnya, lafaz jalalah Allah misalnya, ataupun makam Masjid Nabawi misalnya, ataupun juga wajah orang soleh. Kan itu termasuk makhluk sama seperti yang lain-lain. Maka juga sama sekali tidak masalah, bahkan sangat baik untuk membantu kekhusyuan. Ala kulli hal, semua itu insya Allah tidak ada masalah, dan insya Allah penjelasan lebih detailnya di kesempatan yang lain karena keterbatasan waktu.